Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amris Sukron, jurusan Hukum Pidana Islam. Di sini saya ingin mempersaksikan dan mempersembahkan video saya yang berjudul Problem Hukum Pidana Islam dengan COVID-19 yang bersandar agama Islam. Untuk itu, mari kita simak video ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Samir. Ustadz lagi sibuk nggak nih? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan nih Ustadz. Tidak kok Samir, silahkan apa nih yang mau ditanyakan. Begini Ustadz, ini kan lagi marak-maraknya berita pandemi COVID-19 kan Ustadz. Jadi bagaimana pandangan agama kita Ustadz dalam menghadapi musibah ini Ustadz? Iya benar Samir. Nah jadi begini Samir, meskipun wabah penyakit COVID-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kiai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung dikait-kaitkan satu sama lain. Iya benar Ustadz, hingga katanya kita sementara dilarang menjalankan sholat Jumat di masjid, dilarang beribadah di masjid, harus di rumah Ustadz. Jadi begini Samir, agama kita yaitu Islam, sesuai dalam Al-Quran, yang mana bahwasanya, seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah, kecuali Allah telah menuliskan dan menakdirkan musibah itu. Namun, ada juga yang menjadi problem di kalangan masyarakat kita tentang beribadah, akan tetapi agama kita selalu memberikan pencerahan dan pencegahan, terhadap apa yang Allah timpa kepada kita, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh ulama kita, bahwasanya pelarangan untuk beribadah di masjid adalah suatu pencegahan, karena kita harus melihat belakang bagaimana sejarah Islam kita yang silam menghadapi masalah yang sama. Sejarah agama Islam juga ada wabah penyakit yang menular seperti COVID-19 ini, dan pencegahannya sama yang telah ditetapkan oleh ulama kita, jadi kita harus mengikuti apa yang fatwa ulama kita keluarkan Samir. Begitu ya Ustadz. Terima kasih Ustadz jawabannya. Alhamdulillah saya sudah mengerti Ustadz. Tinggal satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada pakar hukum Ustadz, berkaitan dengan COVID ini Ustadz. Iya Samir, sama-sama. Kalau kurang jelas saya akan tampilkan videonya kok Samir, mengenai pakar hukum Samir, itu nanti Samir ke depan ada kantor konsultasi mengenai kasus hukum pidana, mungkin beliau tahu Samir. Baik, terima kasih Ustadz. Sampai jumpa lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi, dan terjadi itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatuan untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan kecuali bila sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatuan untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali bila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pena takdir telah diangkat dan kita kembali pun takdir telah terima." Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Samir. Jadi begini Pak, tadi saya di jalan berjumpa Ustadz menanyakan tempat di mana seorang pakar hukum Pak. Oh iya Samir, enggak kok, saya hanya seorang yang tahu mengenai hukum aja kok Samir. Iya deh Pak, boleh saya bertanya nih Pak? Boleh, silahkan duduk-duduk dulu Samir. Baik Pak, jadi begini Pak, saya ingin bertanya mengenai hukum pemerintah kita Pak, yang terkait musibah yang marak-maraknya ini Pak, seperti virus corona Pak. Jadi bagaimana hukum pemerintah kita menangani pandemi ini Pak? Adakah sangkut pautnya dengan pidana Pak? Oke, jadi begini Samir, penyebaran COVID-19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat.
Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Kemudian Samir, pemerintah sudah membuat protokol kesehatan guna menanggulangi penularan wabah ini Samir, karena aspek hukum penanganan penyebaran COVID-19 kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat RIS 1949, penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, UTS, ketentuan pasal 40 Konstitusi RIS diadopsi ke dalam pasal 42 UTS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization, WHO, 1948 telah menegaskan pula bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being. Begitu ya Pak. Kemudian bagaimana upaya pemerintah menanggulangi wabah ini Pak? Nah, cara pemerintah menanggulangi penularan wabah ini adalah, yang pertama, kebijakan social distancing, physical distancing, yang kedua, perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda depan, yang ketiga, pembatasan sosial berskala besar, yang keempat, transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang kelima, validitas data hasil pemeriksaan. Dan pertanyaan terakhir Pak, bagaimana kaitan pidana dengan kasus yang terjerat terhadap COVID-19 ini Pak? Oke, jadi problem yang lagi marak-maraknya suatu tindak pidana menyangkut berbagai kasus dalam suasana COVID-19 ini banyak keterkaitannya. Jadi begini problem, mari kita lihat video ini sambil. Pada prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang sedang membutuhkan pertolongan darurat dan atau meminta uang muka, dan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien. Banyaknya pemberitaan yang menyorot rumah sakit yang menolak pasien rupanya sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Umumnya, penolakan pasien beralasan kamar penuh maupun dikarenakan pembayaran iuran BPJS yang tertunda, ataupun alasan lainnya. Demikian juga di tengah pandemi COVID-19, masih saja ada pemberitaan tentang pasien dengan gejala COVID-19 yang ditolak oleh salah satu rumah sakit. Penolakan pasien yang sudah terlanjur disebarluaskan melalui jejaring sosial biasanya diikuti dengan kegaduhan yang akhirnya memaksa manajemen rumah sakit meminta maaf dan memberikan solusi yang dituntut oleh keluarga pasien. Namun, tetap saja ada konsekuensi hukum yang ditinggalkan. Pada pokoknya, jangan sampai ada rumah sakit yang melakukan diskriminasi pada pasien peserta JKN maupun pada pasien umum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal 32 ayat 2, sudah mengatur bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Bunyi pasal tersebut adalah, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Termasuk dalam situasi bencana pandemi COVID-19 saat ini, rumah sakit juga dilarang untuk menolak pasien dengan gejala COVID-19. Hal ini merujuk pada keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020, bahwa wabah penyebaran virus corona saat ini berstatus bencana darurat. Selain itu, hal tersebut telah jelas diatur dalam pasal 85 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada ayat 1 disebutkan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Dalam ayat 2 dijelaskan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka terlebih dahulu. Selain itu, tenaga kesehatan juga wajib memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat. Hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, termasuk bagi rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan pihak BPJS, tetap wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dalam keadaan darurat. Hal ini diatur dalam lampiran bab 4 huruf A angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat. Di situ disebutkan bahwa pada keadaan gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan, baik jaringan jaminan kesehatan masyarakat ataupun bukan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada para peserta Jamkesmas. Bagi fasilitas kesehatan yang bukan jaringan Jamkesmas, pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan. Selanjutnya, fasilitas kesehatan tersebut dapat merujuk ke fasilitas kesehatan jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas untuk penanganan lebih lanjut.
Adapun ancaman pidana bagi rumah sakit yang melakukan penolakan terhadap pasien diatur dalam pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melanggar pasal 32 ayat 2 itu dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 200 juta. Dalam pasal 190 ayat 2 menyatakan jika menyebabkan kematian dipenjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berbagai regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah